Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pendekar siswa-siswi SMK Negeri 1 Wonosari. Perkenalkan, nama saya Naisila Zara Pramudita, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Naisila Risti Maulida, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Rima Ahlika Prayoga, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Hernawan Adi Prastya, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Lisa Erlinda, nomor absen 20. Saya Ilham Ramadhani Prasetya, absen 19. Di sini kami akan melaksanakan tugas B5 dengan judul Eksplorasi Potensi Alam Lokal. Kami dari kelompok pendekar dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Wonosari ingin menggali informasi lebih dalam lagi tentang monumen bersejarah yang berlokasi di kawasan Gua Pindul. Di samping saya dengan narasumbernya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mas Koko. Saya asli dari warga setempat dari kawasan Gua Pindul yang mungkin dari jarak jangkauannya dekat dengan monumen tersebut. Untuk wawancara, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sejarah berdirinya monumen ini? Baik Mas Adi, untuk sejarah singkat terkait dengan monumen yang ada di dusun ataupun di kawasan wisata Gua Pindul ini, mengingat dari peristiwa di monumen yang mungkin sudah tercatat dan tertuliskan jelas di sini, bahwasanya di tahun 1949 tepatnya tanggal 10 Maret di sini adalah merupakan salah satu tempat ataupun markas komando dari pemerintahan militer Kabupaten Gunung Kidul yang terletak di Desa Gelaran, diserbu dan dibakar oleh tentara kolonial Belanda. Nah, dari monumen ini sebenarnya adalah dulunya di tempat ini digunakan sebagai tempat persinggahan ataupun mungkin bisa dikatakan tempat untuk istirahat sejenak tatkala dari Jenderal Sudirman itu melakukan peperangan untuk melawan dari si tentara kolonial Belanda ini dalam bentuk peperangan gerilya. Nah, gerilya itu apa? Peperangan dari Jenderal Sudirman melawan tentara kolonial Belanda dalam bentuk gerilya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun mungkin tidak terang-terangan. Nah, yang dinamakan dengan gerilya itu tadi. Kapan berdirinya monumen ini, Mas? Oke, terkait dengan monumen dari sejarah yang khususnya untuk mengapresiasi ataupun mungkin bentuk penghormatan dari Jenderal Sudirman untuk melawan tentara kolonial Belanda. Seperti yang tertulis di monumen ini, dari monumen ini itu dibangun dari 1974, yang dari tahun tersebut dari 1974 sampai saat ini tetap dijaga dan dilestarikan. Yo, lebih tepatnya sih ini deh, kalau mungkin dibangunnya harinya apa, bulannya apa, dari sejarah pun juga tidak tertulis jelas. Tapi untuk bisa sebagai patokan, dari monumen ini dibangun dari tahun 1974 sampai saat ini. Gitu. Apa tujuan dari didirikannya monumen ini? Kalau dari tujuan sendiri dibangunnya monumen ini sama seperti dijelaskan di awal waktu kita tadi perkenalan ya Mbak ya. Kalau untuk dari monumen sendiri dibangun guna sebagai pengingat ataupun mungkin bisa dikatakan bentuk penghormatan dari tokoh pahlawan yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Adakah upaya untuk melestarikan monumen ini? Oke, untuk upaya melestarikan monumen sih bisa dilihat sih Dek. Mungkin mohon maaf ya, untuk monumen ini dari 2006 setelah gempa sampai 2010 mungkin masih banyak dikunjungi, masih banyak dijadikan koyok pusat wisata gitu. Karena memang ini wisata minat khusus yang mungkin mengarahnya ke wisata edukasi sejarah. Itu dari tahun 2006 sampai 10 masih banyak dan ramai dikunjungi, baik dari dewasa, balita, tua ataupun terpelajar ataupun pelajar seperti kalian, mencakup mungkin lembaga SD, SMP, SMA, SMK. Itu di tahun tersebut. Tapi untuk sekarang ya bisa dikatakan mungkin sedikit banyaknya sudah mulai terlupakan. Dikarenakan memang ya mohon maaf kata
dari orang yang minat wisata itu lebih condongnya bukan wisata minat khusus. Ini kan mengacu ke orang yang berpendidikan. Kalau wisata yang mungkin lebih menarik dan lebih mengasihkan tentunya lebih banyak kan. Sekian itu saja pertanyaan dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Yap. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Oke, sama-sama untuk adik semuanya dari SMK Satu Wonosari. Semoga untuk dari singkat sejarah yang saya sampaikan, mohon maaf juga mungkin bila mana ada tidak kelarasan dari argumen ataupun mungkin sumber yang saya sampaikan, karena memang ya mohon maaf, saya juga bukan tokoh sejarawan, jadi ya cuma singkat sejarah yang bisa saya sampaikan dan mungkin bisa membantu untuk membantu jalannya tugas kalian. Semoga dapat maksimal dan mendapatkan nilai yang sempurna. Pakai tangan dan goodbye.